Abdurrahman bin Syahr merupakan nama asli dari sahabat yang akrab kita dengar dengan Abu Hurairah. Beliau dipanggil Abu Hurairah karena di waktu kecil, ia diperintahkan untuk mengembala beberapa ekor kambing milik keluarganya. Di sela-sela ia mengembala kambing, Abu Hurairah selalu bermain dengan kucing kecilnya di saat siang hari. Dan jika malam hari sudah tiba, kucing tersebut diletakkan di atas pohon. Lalu Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Kebiasaan ini berjalan terus-menerus sampai teman sebayanya memanggilnya dengan Abu Hurairah, yang berarti si pemilik kucing kecil. Abu Hurairah, seorang sahabat yang lahir di daerah Ad-Daus, Yaman, daerah yang mulanya selalu menentang risalah kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai datanglah seorang sahabat bernama Tufail bin Amru Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang pernah bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikrarkan Islamnya sebelum hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Tufail bin Amru Ad-Dausi yang mendakwahkan Islam kepada kaumnya Ad-Daus, namun tidak ada dari kota Ad-Daus yang menerima Islam kecuali satu orang, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada awal tahun ke-7 Hijriah, di umurnya yang ke-26, tekad Abu Hurairah untuk hijrah dari negerinya menuju Rasulullah SAW telah bulat. Dengan perbekalan yang seadanya, tak membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mundur. Bahkan ia pernah bersyair saat tiba di Madinah. Wahai malam yang panjang serta melelahkan, namun saat itulah aku terselamatkan dari negeri kafir. Tetapi tibanya beliau di malam itu tidak dapat disambut dengan Rasulullah dan para sahabat besar, karena mereka semua sedang berada di medan perang Khaybar. Sampailah waktu subuh. Kemudian para sahabat berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh yang dipimpin oleh Siba bin Urfutoh radhiyallahu anhu yang telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi imam kala Rasulullah SAW berperang saat itu. Setelah sholat subuh selesai, tak lama terdengar suara-suara yang menandakan tibanya tentara kaum muslimin beserta panglimanya, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana biasanya, Rasulullah langsung menuju masjid, sholat 2 rakaat dan menemui beberapa sahabat. Kemudian dilihatlah oleh Rasulullah SAW seseorang yang mempunyai kulit agak gelap, lebar pundaknya, serta memiliki celah di antara 2 gigi depannya, dan langsung membaiat Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Dari mana engkau?" Abu Hurairah menjawab, "Aku berasal dari Ad-Daus." Rasulullah mengatakan, "Sungguh aku dulu tidak menyangka ada kebaikan di Daus." Abu Hurairah yang merupakan tamu baru di kota Madinah juga dikenal pada saat itu seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan ia hijrah dari Yaman ke tanah Madinah membuatnya kehilangan harta-harta yang ia miliki di Yaman. Namun kaum muslimin saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Ahlu Suffah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi saat itu. Dan sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara Ahlu Suffah yang lain, karena jarangnya ia absen dalam mendengarkan Rasulullah saat menyampaikan pelajaran. Para Ahlu Suffah mendapatkan makanan jika Rasulullah mendapatkan makanan, dan mereka juga tak makan jika keluarga Rasulullah tak makan.
maka laparnya Ahlus Suffah berarti laparnya Rasulullah serta keluarganya. Ada yang menarik dari kisah Abu Hurairah ini. Abu Hurairah merupakan sahabat yang sangat sabar dengan apa yang Allah timpakan. Kemiskinannya membuat benar-benar ia tak asing lagi dengan rasa lapar yang selalu hadir hampir di setiap harinya. Ia tak asing dengan batu yang selalu mengikat perutnya. Bahkan ia pernah mengatakan, "Aku pernah merasakan lapar, sampai aku ingin pingsan. Kemudian agar aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang yang kejang di antara mimbar Rasul dan rumah Aisyah. Sampai orang-orang datang kepadaku, kemudian meruqyahku. Aku pun langsung mengangkat kepalaku, lalu aku katakan, 'Ini bukan yang seperti kalian lihat, namun aku begini karena aku begitu lapar.'" Dikisahkan bahwa Abu Hurairah di suatu hari telah mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tak merasa lapar yang menusuk. Demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tak lama berselang, lewatlah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan Abu Hurairah. Maka langsung Abu Hurairah menghampiri Abu Bakar bertanya-tanya tentang masalah agama. Namun dalam pertanyaan tersebut, Abu Hurairah berharap pertanyaan yang ia layangkan dapat membawanya diundang makan bersama Abu Bakar. Namun tidak seperti yang ia harapkan. Lalu berpisahlah mereka berdua. Kemudian lewat Al-Faruq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan apa yang ia lakukan bersama Abu Bakar dengan harapan yang sama. Namun tidak juga seperti yang diharapkan. Kedua sahabat yang mulia itu tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah. Berikutnya, lewatlah manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Melihat Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan, Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Ternyata didapat di dalam rumah Rasulullah hadiah berupa 1 bejana susu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Abu Hurairah, panggillah para ahli suffah." Mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahli suffah. Sambil berkata dalam hatinya, "Kenapa tidak saya dikasih minum dulu? Jika telah datang ahli suffah, maka akan habis susu itu. Tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat pada Allah dan Rasulnya." Tidak berapa lama, datanglah ahli suffah dengan perasaan senang menyambut panggilan. Begitu mereka duduk, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan kepada setiap ahli suffah susu tersebut sampai semuanya kenyang. Maka tak tersisa lagi yang kelaparan pada saat itu kecuali Abu Hurairah dan Rasulullah. Kemudian Rasulullah senyum sambil melihat bejana susu, lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan. "Wahai Abu Hurairah, tinggal tersisa aku dan kamu." Abu Hurairah menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Minumlah." Abu Hurairah berkata, "Dan aku pun langsung meminumnya." Dan tidaklah Rasulullah memerintahkanku untuk terus meminum susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang, barulah Rasulullah meminum susunya. Subhanallah, terlihat sekali kelembutan, kebaikan, kepedulian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan lihatlah ketaatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan perintah Rasulullah SAW. Di suatu malam, Abu Hurairah pernah keluar, dan ini di luar kebiasaan. Maka orang-orang bertanya kepada Abu Hurairah, kenapa ia keluar? Beliau menjawab, "Tidak ada yang membuatku keluar kecuali rasa lapar." Mereka juga berkata, "Kami pun begitu. Tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kecuali rasa lapar." Akhirnya kami mendatangi Rasulullah SAW mengadukan rasa lapar kami. Lalu Rasulullah mengeluarkan mangkuk yang berisi beberapa kurma. Setiap satu orang yang datang
diberikan 2 buah kurma. Rasulullah mengatakan, makan 2 buah kurma ini dan berbanyaklah minum air. Ini akan mencukupimu untuk hari ini. Maka aku pun memakan 1 buah kurma dan sisanya aku simpan. Rasulullah mengatakan, untuk apa kau simpan kurmamu? Bukankah kau sangat lapar? Aku simpan ini untuk ibuku. Lalu Rasulullah berkata, makanlah, nanti kuberikan tambahan untuk ibumu. Abu Hurairah pernah bercerita, dahulu ibuku masih dalam keadaan musyrik. Setiap saat aku selalu mendakwahkannya agar memeluk Islam. Sampai di suatu hari saya mendengar perkataan ibuku yang sangat buruk yang ia layangkan untuk Rasulullah. Aku langsung mengadu kepada Rasulullah seraya menangis. Lalu aku meminta Rasulullah untuk mendoakan ibuku. Maka Rasulullah berkata, ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Maka setelah Rasulullah SAW mendoakan ibuku, aku kembali ke rumah ingin mendakwahinya lagi dan mengabarkan bahwa ia telah didoakan Rasulullah SAW. Namun setibanya aku di rumah, pintu rumahku terbuka. Aku mendengar suara gemercik air. Lalu saat aku ingin masuk, terdengar suara ibuku berkata, janganlah kau masuk. Kemudian keluar ibuku yang telah memakai penutup kepala dan tubuhnya seraya mengatakan, ya, ibuku mengucapkan kalimat syahadat. Ibuku menjadi seorang muslimah. Aku langsung lari kembali kepada Rasulullah seraya menangis kegirangan, layaknya aku menangis tadi karena kesedihan. Aku kabarkan kabar gembira ini kepada Rasulullah. Lalu ia berdoa, ya Allah, jadikanlah hambamu ini, Abu Hurairah dan ibunya, orang yang dicintai oleh kaum mukminin, dan ia berdua juga cinta kepada kaum mukminin. Sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sekitar lebih dari 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Memang semangatnya Abu Hurairah dalam ilmu hadis telah diketahui oleh Rasulullah. Seperti dalam hadis, Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling senang dapat syafaatmu nanti wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sudah kuduga bahwa engkau yang akan menanyakan hal ini, wahai Abu Hurairah. Saat aku melihat semangat atas hadis riwayat Bukhari, diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, aku membagi malamku 3 bagian pertama untuk membaca Al-Quran, sebagian lagi untuk tidur, sebagian lagi untuk mengulang hafalan hadisku. Sahabat yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Ta'ala. Diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. Maka jarak dari wafatnya Rasulullah SAW dengan wafatnya Abu Hurairah sekitar 47 tahun. Oleh karena itu, beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis. Diriwayatkan dari Nafi rahimahumullah bahwa saat Abu Hurairah wafat, aku dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu ikut mengiringi jenazah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tak lepas mendoakan Abu Hurairah. Lalu ia berkata, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah SAW.